Hari ini, gue dan nyokap pindah rumah. Bangunan di depan mata gue ini bukan rumah intinya, tapi baru lobi. Lo bayangin aja, lobinya aja udah segede ini. Gimana intinya? Jadi, nyokap gue nikah lagi sama om kaya ini. Namanya Om Asep. Dia juragan jengkol terbesar sedunia. Merek jengkolnya udah hampir menyaingi brand Apple. Dan itu dia, Om Asep. Dia langsung menyambut gue dengan baik serta langsung memanggil para asisten rumah tangganya untuk menaruh koper-koper gue. Ia juga memanggil anaknya Colo untuk turun dan menemui gue. Gue belum pernah lihat anaknya sih. Soalnya nyokap gue nikah diem-diem. Bahkan gue baru tahu kemarin malam. Gue sebenarnya masih sedikit shock. Tapi lebih shock lagi kalau ayah tiri gue ternyata kolong merat. Gue berharapnya sih nggak ada yang bikin gue kaget lagi ya di rumah ini. Tiba-tiba seseorang dari belakang nyolek gue. Anjir, Falak, plak. Gue nampar keras pipi Falak sampai hidungnya rontok patah karena kaget. Masih dengan suara nafas yang ngos-ngosan karena gue kaget. Gue teliti lagi ulang nih. Ternyata itu manusia. Kok, kamu ngapain sih? Ayah Chenle marah karena kelakuan anaknya yang kepalang iseng. Pipi gue sakit. Colo meringis kesakitan. Itu hidung lo patah. Gue nunjuk hidung yang jatuh di lantai itu. Itu hidung palsu, lol. Sorry, gue gak sengaja. Gue ngerasa bersalah karena udah nampar anaknya Om Asep. Lagian di rumah bikin gue kaget mulu. Nggak nyokap, nggak Om Asep, nggak anaknya, juga si Falak. Aduh. Gue natap langit-langit sambil ngedumel dalam hati. Yen, kenalin ini anak Om, Colo. Maaf ya, kalau hari pertama kamu di rumah ini dibuat tidak nyaman. Om Asep senyum gak enak. Ya udah, Le, kamu ajak Yen keliling-keliling rumah ini ya, sambil kamu antar ke kamarnya. Ingat, jangan usil. Dia sekarang adik kamu. Chenle ngedumel dalam hatinya. Nyi. Karena sebenarnya ia nggak mau punya saudara. Ia pengen tetap jadi anak tunggal kaya raya. Mau nggak mau, kudu nggak kudu, Colo ajak kamu untuk house tour dengan kostum Falaknya itu. Kamu hanya ngintilin Colo dari belakang. Ikut gue sini anak baru. Colo berjalan congkak dengan kostum Falaknya. Sembari kalian house tour, Colo terus mengoceh dan terus menuduh kalau ibumu hanya mengincar warisan ayahnya, sang juragan jengkol. Sudah sejam kalian berkeliling dan sedari tadi Colo hanya mengoceh sendiri. Ya, kamu hanya diam tak menapis celotehan Colo. Akhirnya Colo hilang kesabaran. Heh, bisa ngomong nggak? Buka aja masker lo. Di sini steril, nggak ada COVID. Sebenarnya Colo sangat penasaran dengan wajahmu yang sedari tadi tertutup masker layaknya Tante Hanabi. Kamu juga aneh, pakai kostum Falak. Colo langsung melihat dirinya sendiri yang buruk rupa dengan kostum Falaknya. Ini sengaja biar lo takut, gak betah tinggal di sini. Segitunya ya. Harusnya gue gak ikut pindah rumah. Gue pergi dengan perasaan sedih. Loh he? Kok jadi gue yang ngerasa gak enak hati? Hehehe, lo mau kemana? Falak megang tangan gue. Mandi. Leh, emang lo tahu kamar mandinya? Anjir, gue lupa kalau rumah ini udah ke lingkungan se-RT. Bisa-bisa gue nyasar. Gue tepuk jidat. Enggak. Ya udah, gue anterin. Colo dan kamu berjalan menuju kamar dan kamar mandimu sembari melanjutkan house tour yang masih belum didatangi.
Gila, ini rumah gede banget. Tapi yang tinggal cuma beberapa orang dah. Tolong rekrut saya jadi tukang pembersih toilet di rumahmu, Mas Colo. Gak kebayang kalau gue telat sekolah cuma gara-gara gue nyasar dan gak bisa keluar dari rumah segede ini. Konyol sekali. Kamu pun ibak dengan kembang 7 rupa untuk menghilangkan bau burketmu yang kamu bawa dari kampung halaman. Dapat dipastikan, setelah kamu mandi, aura-aura anak tiri Putri Kolong Merat akan terpancar dengan sempurna. Tapi sialnya, Kamu lupa membawa handuk ke dalam kamar mandi. Colo yang peka akan hal itu, ia berteriak dari luar kamar mandi dan mengatakan bahwa ia akan masuk ke dalam dan memberikan anduk bersihnya. Yen, tok 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 tok. Gue masuk ya buat ngasih anduk. Gila ya lo, gue teriak dari dalam. Cekrek, Colo membuka pintu. Hah, gue panik nih kan, karena ternyata gue lupa. Bodoh, gak dikunci pintunya. Colo berjalan masuk pelan sembari membawa tongkat alat penunjuk jalan. Hah, gue panik karena Colo benar-benar masuk. Gue segera menutupi aurora gue dengan kedua tangan sambil bersembunyi di dalam bathtub. Namun ngakak sekali ketika gue ngelihat tongkat mengetuk-ngetuk lantai. Rupanya itu adalah Colo yang menggunakan tongkat tunanetra, dan konyolnya ia pakai kacamata renang yang dilapisi lakban hitam agar matanya tidak berdosa melihat aurat gue. Ngapain lo pakai kacamata renang dilakbanin? Gue tertawa terbahak-bahak menepuk-nepuk air sampai gue lupa untuk menutup aurora gue. Namun, untungnya Colo memakai kacamata lakban itu. Cepet, pakai nih anduk. Sumpah gue pakai kacamata gelap. Kasih tahu gue kalau lo udah pakai anduk. Gue mau buka. Iya. Gue segera memakai anduk besar itu yang cukup untuk menutupi hal yang tidak boleh dilihat oleh mata telanjang. Setelah memakai handuk, Colo membuka kacamatanya dan mengantarkanmu ke kamar untuk berganti baju. Lo bisa ganti baju di sini. Tirainya bisa ditutup kok. Gue tunggu sambil nonton TV di sana, oke? Colo langsung berjalan menuju sofa. Seperti terburu-buru. Kamu sangat speechless ketika berjalan masuk kamar pun. Karena kamu sangat lagi ya. Ini pertama kalinya kamu melihat wajah asli Colo. Itu Colo. Dia udah bersih-bersih badan dan hapus makeup falaknya. Juga ternyata itu beneran. Ganteng banget. Masih termenung kaget, mari kita beralih pada Colo yang dia pun rupanya sama denganmu. Ia berjalan sambil takjub melihat dirimu yang kini tidak tertutupi lagi masker hitam Tante Hanabi. Sambil termenung takjub melihat keluar dari dalam kaca ruangan TV kamar YN, Colo sepertinya mulai merasakan hal kecanggungan yang sebelumnya tidak terjadi ketika ia menemui YN dengan kostum falak tadi. Masa sih gue tertarik sama YN? Dia kan adik gue sekarang. Udah sampai di sini aja dulu. Mau di part 2-in nggak? Coba komen di bawah. Sekian untuk cerita hari ini. Kalau kalian ingin berkendara bersama Colo di hari esok, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.